Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'a awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fiddin khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa Yasin Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wal imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadanallahu bi madadihi wa qada alaina min barakatihi wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di akhir surah An-Nisa. Di akhir surah An-Nisa, setelah ini kita akan masuk di surah Al-Maidah. Sudah Al-Maidah ya? Oh. Ayat berapa? Oh, sudah Al-Maidah. Ini tanda yang lama. Terakhir kemarin ayat berapa? 31. 31. 29. Fabadallahu ghuraban. Masalah Qabil dan Habil, ya. Oh, berarti kemarin kita yang majlis kemarin berbalik ya. Oh, pantasan lah. Kita mau ulang dah. Lama kita ngaji nak kena ulang lagi, tak selesai. Kita sampai di kisahnya Qabil dan Habil. Jadi surah Al-Maidah ayatnya 31 ya, 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Jadi ini kisahnya ketika si Qabil membunuh Sayyidina Habil. Bingung dia karena ini orang yang meninggal pertama sekali. Ini nak diapakan, ini nak apakan, bingung. Kalau orang sekarang dah biasa, belum meninggal sasa kubur dan juga dibikin dulu. Begitu innalillahi langsung pegawai kuburan bikin menggali kuburnya.
Ini dulu pertama manusia pertama yang meninggal adalah Sayyidina Habil. Si Qabil bingung macam mana nih, nak diapakan nih, bawa ke sana bawa ke sini, bingung. Dipikul bawa ke sana bawa ke sini, apa dijambakkan makan hewan atau dijambak ke laut apa gimana, bingung. Akhirnya Allah Subhanahu mengutus 2 ekor gagak, yang satu mati, jadi berkelahi, yang satu mati. Jadi kemudian gagak yang satunya mengorek-ngorek tanah, kemudian yang mati itu dikuburkan. Maka itulah yang dilakukan oleh si Qabil, yang ikut dia belajar dari gagak itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kayaknya agak tidak dibaca agak cepat karena kemarin sudah kita terangkan sedikit. Wa ba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus gagak yang mengorek bumi. Yabhasu fil ardi itu dia menggali. Menggali. Ya musuh menggali tanah. Bimingkarihi warijlaihi, dengan menggunakan parutnya dan kakinya. Ngorek dia tengok apa dia jaga ini, dia ngorek tanah. Wa yusiruhu ala ghurabin mayyitin mau hatta wara. Jadi setelah lubangnya ada jadi, ini ada satu gagak yang mati, kemudian ditutupi, dimasukkan ke lubang itu, kemudian ditutup pakai tanah sampai tertutup semuanya oleh tanah. Jadi ini entah gagak keturunan keberapa tak tahulah kan. Mungkin gagak yang mati pertama juga, karena Allah mewahyukan kepada itu Allah menunjukkan kepada si Qabil tadi. Kalau gagaknya lebih banyak, berarti gagaknya udah Allah ini menciptakan. Kalau memang dua-dua, pas Nabi Adam juga menciptakan yang lain tentu ada hewan-hewannya kan sekalian. Mungkin berpasang. Wallahu a'lam. Liyuriyahu kaifa yuwari sawatahi, supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada si Qabil bagaimana menutupi mayat saudaranya. Sau'ah itu berarti diartikan jifa, yaitu mayat. Jifa itu kalau untuk hewan-hewan, dan jifa itu bangkai. Tapi untuk mayat ya. Qala ya wailana ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Jadi ngeluhlah si Qabil ini, celakalah kami, ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa wariya sawatahi fa asbaha minan nadimin. Jadi aku ni begitu lemahnya, aku sekarang menjadi seperti gagak itu, ya. Jadi maksudnya dia ngikut gagak tuh menguburkan itu saudaranya, fa wari sawatahi, maka aku pun menguburkan atau mayat saudaranya. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah si Qabil jadi termasuk orang-orang yang menyesal. Alhamdulillah wa ghafarahu wa wara. Akhirnya nyesal atas pembunuhan tadi. Orang ini nyesal memang kalau dah membunuh. Kalau belum dia macam lupa. Setan memang gitu. Kalau maksiat belum terjadi ini macam lupa. Tapi begitu dah jadi bye-bye kata setan, baru aduh apa aku dah bikin ni, apa ni, ya Allah, alhamdulillah. Apa saja, bunuh orang, berzina dan sebagainya. Kata setan, ayo kata setan. Begitu dah jadi baik, kata dia, langsung sadar dia, menyesal. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama
كأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه الأشأن من قتل نفسا بغير نفس قتلها أو بغير فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قتل طريق ونحوه فكأنما قتل الناس جميعا. Disebabkan karena apa yang dilakukan oleh Qabil, maka kami wajibkan kepada atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang satu jiwa tanpa bighairi nafsi, ini tanpa jiwa, maksudnya begini, membunuh orang tanpa dia sebagai hukuman dia telah membunuh orang lain. Nah, itu namanya qatala nafsan bighairi nafsi. Jadi orang tuh berhak untuk dibunuh kalau dia membunuh orang sebagai qisas, hukuman. Jadi kalau ada orang membunuh satu jiwa tapi bukan karena orang yang dibunuh itu dia telah bunuh orang lain, ya. Nah, jadi murni kezaliman orang yang membunuh ini, au fasadin, atau dikarenakan kerusakan yang dilakukan oleh orang tadi yang dibunuh fil ardi, di bumi ini, min kufrin au zinan au qat'i tariq wa nabi, yang ternyata kekafiran, murtad, zina muhson. Zina muhson itu hukumannya apa? Di badannya dikuburkan segini. Zina muhson itu orang yang sudah bersuami atau bersih tapi tetap melakukan zina, dikuburkan segini, kemudian dilempar, dilempar pakai batu sampai mati. Kejam betul Islam, apa pula itu justru mengampuni dosa. Kalau tak gitu marahlah. Kalau tak gitu sudah terbukti. Kalau tak gitu marah, prostitusi di mana-mana, ya. Senang aja pacaran sedikit, hamil duluan juga udah hal biasa. Bukan aib lagi. Kalau kita tengok cerita zaman dulu lagi, ada orang melakukan perzinahan di arak sekeliling kampung, dibuang keluar kampung, gitu. Kalau sekarang macam gitu, macam mana? Itu jadi istilahnya hal yang seperti itu sekarang sudah dianggap biasa. Mohon maaf, anak-anak, kadang-kadang anak-anak sekolah, orang tua menyekolahkan anaknya untuk membangun masa depan, kata dia. Untuk membangun masa depan masukkan sekolah-sekolah. Tetapi ketika di situ pergaulan tidak terjaga, ya, bukannya anak itu tambah bagus tapi tambah rusak, terpengaruh oleh kawan-kawan. Jadi hati-hatilah. Nak mendidik anak, nak milih satu lembaga itu hati-hati. Nak milih sekolah itu hati-hati. Jangan asal yang penting sekolah. Tapi tengok juga pergaulannya di situ macam mana, kawannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi jangan dijadikan justru di sekolah itulah anak itu asalnya anaknya lumpuh nih, begitu kumpul sama kawan-kawannya yang gini gitu. Baik, terpengaruh pula. Naudzubillah. Jadi sekarang ini udah biasa. Sampai di zaman seorang mama malu anaknya tak punya pacar. Kayak gitu sekarang. Mamanya malu anaknya tak punya pacar, macam tak laku. Kan kacau sudah kayaknya. Jadi sudah biasa dibawa ke sana, dibawa ke sini. Kalau terjadi ini contoh hukum, ini jadi di antaranya yang maksudnya berhak untuk mendapat hukuman, ya, hukuman mati, murtad, zina muhson. Terus qat'i tariq, perampok, ya, perampok yang menghadang orang tuh, membunuh, ngambil harta, itu berhak. Memang hukuman mereka, wanawi. Tapi kalau ada orang tidak melakukan kejahatan seperti itu kok dibunuh, maka annama qatalan nasa jami'a, maka seperti orang tersebut membunuh manusia semuanya. Bunuh satu orang itu dosanya luar biasa. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh
seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Emang enak hanya karena emosi aja, nafsu aja. Nafsu, apa untungnya? Hah? Nafsu saja itu, setan aja. Jadi kalau ditantang gelut orang tuh jangan kita duga emosi, harga diri. Tahu-tahu mati pula orang itu kan, Allah neraka jahanam. Apa artinya? Kalau orang pikiran sehat, berakal bagus, diajak gitu dia tak untuk apa aku ngurusin kau nih. Kalau kau mati aku pun tak untung, ya kan? Bukan berarti kita takut. Tapi kalau terjadi perkelahian, kok menanglah gitu nih katakan, situ mati, emang kita untung apa? Dapat transferan duit sekian M gitu. Yang ada neraka jahanam. Jadi menang pun apa nih neraka jahanam, kalah pun, itu dosa besar. Apa? Menang dosa besar, kalah pun dosa. Al-qatil wa maqtul finnar, kata Rasulullah. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pun masuk neraka. Apa gitu? Karena mereka berdua ini saling nak membunuh. Cekcok, saling nak membunuh. Cuma kebetulan aja sana yang mati, sana yang kalah. Coba dia yang menang, kan dia jadi pembunuh, yang ini jadi terbunuh. Jadi al-qatil wal maqtul finnar. Karena kecuali orang tuh mati dia karena dia membela diri, itu lain. Tapi kalau karena emosional sama-sama kena setan, ayo kau kira takut dengan kau, ayo mana kita? Ini dua-duanya nih, al-qatil wal maqtul finnar, karena mereka sama-sama ingin membunuh. Beda orang membela hartanya, membela keluarganya, membela kehormatannya, sampai penyidik lain dia terbunuh, lain, ya, itu lain. Itu namanya orang yang dizalimi. Jadi jangan sok-sokan lah, sok-sok jagoan. Rugi malah seperti itu. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyana sajami'a. Wa man ahya bi ayat nimtana'a min qatliha. Yaitu barang siapa yang menghidupkan jiwa tersebut. Menghidupkan jiwa tersebut itu maksudnya apa? Maksudnya dia menahan diri untuk tidak membunuh. Bisa dia bunuh nih. Bukan aku tak bisa bunuh dia, bisa. Tapi tahan. Untuk apa kita membunuh nih? Ya, dosanya terlalu besar. Tak usah. Faka'annama ahyana sajina, seperti orang tersebut menghidupkan manusia semuanya. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, min hasun tihaku hurmatiha wa saunuha wa laqad ja'atuhum bani Israil rusuluna bil bayinat. Suma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun mujazun al hadda bil kufri wal qatl wa ghairi dzalik. Kata Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, kenapa kok apa nih namanya nih, bunuh satu orang kayak bunuh semua orang? Karena yang dihitung itu bukan apanya, apa nih, personnya, tapi kehormatan manusia. Berarti dia sudah menghabiskan semua kehormatan manusia itu. Dosanya seperti itu. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayinat, dan sungguh telah datang kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, utusan-utusan kami dengan membawa mukjizat bayinat. Cuma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun. Kemudian banyak dari mereka setelah datangnya Rasul dengan membawa mukjizat tadi, mereka melampaui batas di bumi ini. Mujawizuna al-hadda bil kufri wal qatli wa ghairi dzalik. Orang Bani Israel yang dikasih nabi banyak. Nabi di Bani Israel itu paling banyak. Apa tidak paling banyak? Kalau kita hitung paling banyak nabi dari Bani Israel. Itu yang apa nih, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apalagi ditambah dengan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Jadi mulai dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu di akhir kisahnya itu mereka bertobat semuanya. Saudaranya Nabi Yusuf itu yang dia kompak untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur
supaya diambil orang, ya, itu akhirnya itu mereka tobat semua, kemudian Allah mengangkat mereka menjadi nabi semua. Jadi nabi, tapi bukan rasul ya, nabi. Jadi nabi. Jadi Bani Israil itu banyak. Tetapi dengan banyaknya begitu pun itu tetap mereka melampaui batas. Jadi mereka suka, tengoklah mulai zaman dulu nih. Nomor satu dia mereka suka kufur, kemudian wal qatl, suka membunuh. Itu mulai zaman dulu lagi kalau Bani Israil itu suka bunuh orang, bukan baru-barunya aja. Tak heran. Itu kelakuan itu memang sudah luar biasa, turun temurun yang itu luar biasa. Wa nazala fil Uraibiyin lama qadimul madinata wa hum marda fa adana lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakhruju ila al-ibil wa yashrabu min abwaliha wa albaniha falamma sahu qutilu qatalu ra'yal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasta'nafu. Ini ayat berikutnya, asbabun nuzul ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Ini asbabun nuzulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini waktu itu ada namanya satu kelompok namanya Al-Uraibiyin. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka itu dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah SAW memberi izin kepada mereka untuk pergi keluar, maksudnya kalau di Madinah itu ada, kalau zaman sekarang ada peternakan onta. Peternakan onta itu dia keluar kota, keluar Madinah. Ya ada kandangnya macam di padang pasir. Masya Allah, heran, kota itu heran. Jadi orang sana disebut ma'atin gitu. Ma'at itu tempat peternakan onta. Kalau kita pergi ke sana, kalau kita bilang kandang kambing, kanan kiri jauh semua. Kalau di sana kandang onta pasir semua. Hanya ada hewan kok hidup di padang pasir. Memang cuma dikasih kandang ini pasir semua, bukan hijau. Pasir. Ada hijau-hijau, daun rumput-rumput sikit-sikit aja tuh. Nah, akhirnya mereka yang lagi sakit tadi, Rasulullah izin untuk pergi ke dekat onta tersebut. Kemudian wa yasrabu min abwaliha wa albaniha. Jadi orang-orang yang Uraibiyin tadi yang sakit-sakit itu meminum kencing onta, susu onta. Jadi kencing onta itu ada juga merupakan menjadi obat. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Ya, kencing onta itu diminum. Falammasahu qutilu. Falammasahu qatalu ra'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan lagi sakit nih, datang ke Madinah. Akhirnya Rasulullah ngasih izin, dah kau pergilah sana ke tempat onta. Terus mereka berobat dengan minum minum air kencing onta, minum susu onta. Akhirnya sehat mereka. Kemudian falammasahu qatalu ra'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini di situ onta tuh
itu onta yang dipelihara oleh seorang gembalanya Rasulullah SAW. Nah, ada gembala itu sahabat gembalanya Rasulullah. Jadi ontanya mestinya ontanya Rasulullah. Jadi setelah mereka dah sehat, dah minum susu dah minum apanya ini sehat, ini penggembalanya ini dibunuh sama mereka. Nah, itu penggembalanya Nabi loh itu. Nah, misalnya tukang gembalanya. Wasta'nafu wastaqul ibil, gembalanya dibunuh, ontanya ini diambil, digiring semua, diambil sama mereka. Habis yang jaga kan dah mati, ontanya diambil. Padahal dia datang tuh sakit, dah kemudian dia berkat di situ tuh sembuh dia. Habis itu dah sembuh, gembalanya dibunuh, ontanya ini yang banyak ini digiring sama mereka, digiring maksudnya diambil. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahasakan mereka, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya bi muharabatil muslimin. Ini Allah membahasakan tadi orang Quraisyin yang membunuh gembalanya Rasulullah SAW tadi dengan bahasa sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya bi muharabatil muslimin, yaitu dengan memerangi kaum muslimin, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berjalan di bumi ini dengan membuat kerusakan, yaitu biqatrit tarik, yaitu merampas, tak tanggung-tanggung, satu kandang tak berapa kandang diambil semua, digiring semua. Masya Allah, kayak gitu ceritanya. Innama ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi orang yang melakukan perampokan itu hukumannya berat. Orangnya dibunuh, duitnya dirampas. Kalau ini kan dulu kan belum ada duit-duitan belum ada, yang ada lembu, yang ada onta, gembalanya dibunuh, hewan-hewannya ini onta dan dirampas. Ini namanya kan perampok, ya. Orang yang seperti ini apa hukumannya? Ayyuqatal, dibunuh. Mereka, ya, balasan mereka adalah mereka harus dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Dibunuh, disalib. Au tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kiri. Biar ngapa tak bikin lagi? Di situ adanya. Coba ada perampok penjahat kelas kakap, habis bunuh orang, rampas harta, masuk penjara 3 tahun, keluar, bikin lagi, kan? Masuk lagi setahun, keluar, bikin lagi. Nah, kalau agama misalnya kalau udah terpotong tangan kanan, kaki kiri, kau nak bikin apa? Nak bikin apa lagi? Itu Islam. Jadi kita ini kadang-kadang kasihan sama yang salah, bukan kasihan sama yang betul. Kenapa tidak kasihan sama para mangsa-mangsa itu? Ya keluarganya dibunuh, hartanya dirampas. Ini kasihan sama orang yang salah pula. Yang sana mati, yang sini penjara 5 tahun. Di sana dilukai dan sebagainya seumur hidup, cacat. Di sini penjara ini kita hanya berbicara tentang masalah hukum, ya, maksudnya maka seadil-adil hukum itu tentu hukumnya Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Belum lagi tuh min khilafin aydihim al-yumna wa arjulum al-yusra. Jadi tangan kanannya dengan tangan kiri disilang. Ayum fil ard litartibil ahwal, atau dibuang di bumi, buang keluar, ya, diasingkan, dibuang sana jauh.
au li tartibil ahwal wal qatlu liman qatala faqat wa salbu liman qatala wa aqadal mal wal qat'u liman aqadal mal wa lam yaqtul wa nafsu liman afafa faqat. Jadi ini ada berapa hukum? Dibunuh, disalib, dipotong bersilang tangan dan kakinya, kemudian dibuang dari apa nih, dari bumi, maksudnya dibuang, diasingkan, ya. Nah, ini hukumnya lain-lain. Nomor satu, ini litartibil ahwal. Pertama, yaitu secara tertib. Fal qatlu liman qatala faqat. Hukum bunuh bagi yang bunuh saja. Dia perampok, ada kawal perang, bunuh aja, dah bunuh, kita ngambil duitnya. Entah apa-apa, kita ngambil duitnya. Ternyata ketangkep, belum dapat duit, dah kena tangkap. Tapi dia sudah membunuh, tapi dia tidak mengambil hartanya. Satu, orang seperti ini dia membunuh, dia dihukum bunuh, jadi yuqatal. Kemudian yang kedua, fasalbu liman qatala wa akhadzal mal, disalib. Disalib itu bagi orang yang membunuh dan mengambil harta. Perampok, orang pakai motor, pakai mobil dihadang, pecahin katanya, orangnya dibunuh, dompetnya diambil. Orang seperti ini disalib hukumnya. Maksudnya dibunuh, ya, disalib. Jadi mayatnya tuh untuk menjadi sebagai pelajaran bagi orang tuh. Perampok dah bunuh orang, ngambil duitnya, ngambil hartanya. Jadi kalau yang cuman bunuh saja, cuman dibunuh, tidak dipamerkan di depan publik, tidak. Tapi jahat betul, ya. Udah orangnya dibunuh, hartanya diambil. Berhak orang-orang seperti itu secara hukum Al-Quran disalib. Disalib orang, dihukum dan disalib. Maksudnya digantung seperti itu. Kemudian wal qat'u liman akhadzal mala wa lam yaqtu. Kemudian yang ketiga yang mana? Dipotong nyilang tangan kanan dan kaki kiri. Itu bagi orang yang cuman ngambil hartanya tapi tak membunuh. Marah tak coba bayangkan. Ada orang naik kendaraan laju, dihadang dia, ambil hartanya, lari. Ketangkap dia, potong silang tangan dan kaki. Dia memang tak niat bunuh, dia cuma nak ngambil duitnya aja nih. Oh, tasnya itu banyak emasnya tuh nih. Diambil, orangnya, motornya tadi jatuhkan, orangnya tidak dibunuh memang, terus dia cabut lari. Itu dikira hukumannya ringan, potong, hilang tangan kanan dan kaki kiri. Kalau dah gitu kiri-kiri nak tak dijamret lagi. Jamret macam mana kau nak jamret? Nak naik motor aja dia susah. Macam mana kaki sebelah kanan dipotong, tangan kanan? Macam mana? Susah juga. Tak mungkin lah mau dia bikin itu. Tinggal penyesalnya, memang harus menyesal orang seperti itu. Memang harus bertobat. Begitulah macam mana Allah menyuruh mereka, macam mana mereka harus tobat. Itu seperti itu. Kalau sekarang tengoklah orang jamret itu paling dapat duit berapa? Paling dapat sebanyak-banyak duit lah, satu tas tu berapa, emas berapa? Yang 300 triliun tenang-tenang aja ni macam mana? Selalu lambu. Macam mana keadilan? Macam mana keadilan? Tidak bisa seperti itu. Kesian orang salah kok dikasih ini. Kesian sama yang dirampok, kesian sama yang dirampas, kesian sama yang dibunuh. Jangan kasihannya salah pasang. Nah ini. Dan yang terakhir yaitu ayufau minal ard, yaitu diasingkan, dibuang, diasingkan. Liman akhafa faqat, yaitu bagi orang yang hanya menakut-nakuti saja. Dikira tak ada hukuman dia, disengaja tepi jalan dia bawa parang, ibu-ibu lewat, turun, tak getar lah, takut. Begini kan lari dulu, sengaja untuk nakut-nakuti. Itu tangkap, buang jauh-jauh orang seperti itu. Dia tak ada niat nak ambil harta, tak ada niat nak bunuh, tidak ada. Cuman niatnya cuma nak nakut-nakutin, itu pun dapat hukuman. Dibuang, diasingkan.
bukan sembarang, mengganggu kenyamanan, ya, mengganggu ketentraman. Qalahu Ibnu Abbas wa Ali Asy-Syafi'i. Jadi yang mengatakan demikian adalah Imam Ibnu Abbas, dan begitu juga lah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Begitulah. Ini namanya kitabul hudud. Kitabul hudud. Nah, zaman sekarang ini macam, kenapa kejahatan di mana-mana, korupsi di mana-mana? Karena hukumnya tidak tegas, lembek. Ya, tidak tegas. Kalau tegas, kaya raya Indonesia ini. Ya, kaya raya Indonesia ini. Insya Allah tak perlu bayar pajak pun, jalan bagus, semuanya bagus. Ya, ada lagi korupsi antam yang lebih besar lagi, habis kena antam. Indonesia, entahlah. Ya, itu kenapa? Ya, karena jauhnya dari agama. Kalau orang tahu agama, jangan makan haram, jangan makan subhat, insya Allah tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi ketika orang sudah gila dunia, gila harta, ya tidak mau tahu, yang penting aku kaya. Zolimnya luar biasa. Bagaimana dia mau mengembalikan harta yang segitu banyaknya? Di akhirat bagaimana akan mempertanggungjawabkan? Wasahul qaulain anna salba thalasan ba'dal qatri. Wakila qablahu qalilan wa yulhaqu bin nafyi ma asbahu fi tankir minal habs wa ghairi. Sekarang ada tinggal masalah hukum menyalib ini. Menyalib itu ada dua pendapat. Disalib dulu baru dibunuh, ada dibunuh dulu baru disalib. Nah, ini dua pendapat ulama ini yang dijadikan permasalahan. Ini disalib dulu baru dibunuh, apa dibunuh dulu baru disalib? Kan bisa kan? Disalib dulu 3 hari 3 malam baru dibunuh. Tahu rasa panas, hujan, panas, salib. Habis itu terakhir baru dibunuh. Dan ada dibunuh dulu baru disalib untuk menjadikan satu pelajaran. Jadi wa asahul qaulaih anna salba salasan ba'dal qatl. Jadi yang sahih, yang lebih sahih pendapatnya yaitu di salib itu disalib 3 hari setelah dibunuh. Jadi setelah dibunuh baru disalib. Jadi membusulah memang untuk pelajaran kok. Memang untuk pelajaran bagi orang-orang yang ini, nanti dia macam gitu nih kalau melakukan hal seperti itu. Wakilah qablahu qalilan, sebagian pendapat ulama mengatakan sebelum dibunuh disalib dulu, ya, qalilan, ya mungkin 1 hari gitu baru dibunuh. Walau bin nafsi ma asbahu fi tankil min al-habs wa ghairihi. Sedangkan untuk masalah dibuang jauh-jauh itu disamakan hukumnya seperti sekarang ini habs, habisnya di penjara. Nakut-nakutin aja hukumnya di penjara. Bunuh hukum bunuh, bunuh merampas hukum salib. Yang di penjara itu cuma untuk orang yang nakut-nakutin saja, tak ngambil, tak bunuh. Ganti daripada dibuang jauh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.